Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh penonton dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan senantiasa seluruh ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sepantasnya kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan dengan nikmat itu senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadikanlah semua fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk senantiasa bagaimana kita produktif mencetak amalan soleh untuk bekal kita di akhirat kelak. Begitu pula salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, Nabi yang senantiasa memberikan contoh terbaik bagaimana kita selamat di dunia ini, begitu pula kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berselawat dengan bagaimana kita menegakkan dari sunnah-sunnahnya, baik perkataan, perbuatan maupun takrir dari Rasulullah SAW. Seluruh penonton dimanapun berada, para pemirsa CWM yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan bulan Ramadan ini merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa. Tidak semua orang diberikan kesempatan melalui waktu dari bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kita senantiasa yang sudah memasuki bulan Ramadan, jadikanlah dia fasilitas terbaik untuk bagaimana pada bulan Ramadan ini kita mencetak amalan-amalan yang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setidaknya pada bulan Ramadan ini kita konstruksi ulang bagaimana kita menjadikan semua ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini itu hanya satu tujuannya, yaitu bagaimana kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan ini, selain dari turunnya Al-Quran, adanya malam Lailatul Qadar, dan juga dilipat gandakan dari seluruh amalan-amalan kita, termasuk ibadah puasa, sholat, sedekah, dan amalan-amalan sosial yang lainnya, maka dijadikan salah satu pintu untuk kemaslahatan itu adalah ibadah puasa kita ini. Jangan pernah menyanyiakannya. Jadi kalau berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus semata. Ini levelnya yang paling sederhana, paling di bawah, yaitu ketika berpuasa itu hanya sekedar mengetahui menahan lapar dan haus. Bukan itu tujuan utamanya puasa. Ya, jadi tujuan utamanya puasa harus kita tingkatkan, yaitu bagaimana setelah menahan lapar dan haus sebagai syarat utama dalam puasa, juga kita menahan hawa nafsu kita. Dorongannya di mana hawa nafsu kita? Pertama, mungkin melalui mata, melalui pendengaran, pikiran, dan ini nanti yang mendorong untuk bagaimana kita melakukan sesuatu hal, efek, atau bagaimana kita merespon hal itu. Sehingga mungkin kita akan menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita, cara pandang kita, termasuk bagaimana selalu mencetak amalan-amalan yang berasal dari indrawi kita yang sederhana. Makanya kamin shaim, banyak orang yang puasa, ya, laisa lahu jazaa'un illal ju'i wal atas. Tidak ada yang dia dapati selain dari lapar dan hausnya semata. Padahal di sisi lain harusnya ya puasa ini adalah ibadah khusus yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang langsung memberikan balasan terhadapnya. Nah, inilah yang kita mau capai.
Nah, kalau puasa ini senantiasa kita jadikan sebagai fasilitas untuk bagaimana betul-betul mencari derajat amalan terbaik di sisi Allah, maka itulah saya kira orang-orang yang berhasil di dalam bulan Ramadan ini. Makanya kita ini menjalankan ibadah puasa, saya kira tantangannya banyak. Tantangan dari eksternal kita, dari internal kita. Nah, ketika puasa itu bisa kita konstruksi menjadi suatu amalan yang terbaik pada bulan Ramadan ini, maka itu akan mengkanter semua hal-hal yang negatif di luar kita, sehingga kita juga senantiasa bisa memancarkan hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu adalah pasti bagaimana selalu mengingat kepada Allah. Makanya puasa tahun ini itu dianggaplah selalu, wah, bagaimana ketika kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir bagi kita. Jadi kita harus selalu mengingat hal itu, sehingga ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini, maka betul-betullah jadikan dia hal yang paling istimewa. Jadikan puasa itu adalah ibadah yang sangat prioritas. Jaga dia, bagaimana syarat-syarat yang ada di dalam puasa itu secara syariat terjaga, dan jadikan dia fasilitas untuk bagaimana kita mencapai derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari seluruh amalan-amalan kita pada bulan Ramadan ini, termasuk puasa kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, sholat-sholat sunnah yang lainnya, itu senantiasa kita jadikan sebagai benteng untuk bagaimana mengkanter hal-hal yang negatif dalam dorongan hawa nafsu ini, sehingga termasuk puasa di sana itu menjadikan benteng terdepan untuk selalu memberikan hal-hal yang positif. Puasakanlah lisan kita dari hal-hal yang selalu mungkin mencemooh, bergibah, atau berbicara hal-hal yang tidak produktif. Kedua, mata kita, cara pandang kita, jadikanlah dia cara pandang yang mungkin bisa visioner, memberikan maslahat kepada orang. Dan pendengaran kita, semua hal-hal yang buruk, jadikan dia baik ketika kita yang senantiasa membicarakan hal itu. Maka ketika hal ini kita lakukan, itu salah satu indikator kita telah berhasil melewati dari ujian untuk kita dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang terdahulu berpuasa dan menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Kita melaksanakan saat ini, maka saat inilah kita juga harus menjadi contoh kepada bagaimana generasi-generasi kita ke depannya. Jangan berpuasa hanya menahan lapar dan hausnya, tetapi berpuasalah dan temukanlah inti puasa itu, karena itulah yang akan mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik. Sekian dari kultum singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.